Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker jangan lupa, cucilah tangan jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu, masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste, bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Menggus Rektor Abdiel, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya minta berdiri, Pak. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, Allah kasih karunia dan anugerahnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian bersama-sama, amin. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari jemaat Tuhan beri ucapan syukur pengagungan buat Tuhan. Yesus, haleluya. Ya Yesus yang sangat baik buat saya dan kita semua di tempat ini. Sepanjang hari Dia sudah memelihara hidup kita. Biarlah di hari Sabat ini kita ada di hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji kebesaran Tuhan yang tiada berubah selama-lamanya. Ku agungkan selamanya kembali Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, setiap jiwa. Tuhan, haleluya. Biarlah tiada saat-saat yang berlalu dalam hidup ini selain menyembah mengagungkan Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Tuhan, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari sembah Dia. Beri ucapan syukur, pujian, pengagungan. Haleluya, segala kebesaran bagi Engkau Tuhan. Haleluya, Jesus.
kami Tuhan di tempat ini saat pagi hari ini. Karena kami berterima kasih buat segala kemurahan-Mu yang tiada berkesudahan sepanjang kehidupan ini. Hingga hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan, yang Tuhan terus limpahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pagi ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan pribadi Engkau, pribadi yang mulia, pribadi yang agung, yang sanggup menyatakan setiap kuasa-Mu buat setiap kami di tempat ini yang datang dengan penuh kerinduan mencari Tuhan. Dan di tempat ini kami percaya kami bertemu dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan. Dan kami percaya ada tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat yang akan Tuhan nyatakan di tempat ini pagi hari ini. Terberkatilah Engkau dalam pujian kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua umat yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Yuk katakan bersama-sama dengan saya ya. Kau terbesar dan mulia. Boleh tepuk tangan ya. Ajaib semua perbuatanmu. Ya tepuk tangan sama-sama ya. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, nyatakan syukur-Mu pagi hari ini dengan puji-pujian pengagungan buat Yesus Raja kita. Haleluya. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Mari bersukacita. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita memuji kebesaran Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan
Yesus Tuhan namanya. Besar dan mulia, agar semua berkuatamu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau besar hanya bagi Tuhan, amin. Mari lanjutkan dengan puji-pujian pengagungan, kita katakan Kau ajaib Tuhan, haleluya. Jiwa dan memuji Tuhan, dan pengharapan ragu serahkan untuk rencanamu Tuhan, ya Raja atas kita. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan selama-lamanya dalam hidup ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas mulia, kuasanya tidak ada yang membandingi. Kita bangga punya Tuhan seperti ini, amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkah.
Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang kuasanya ajaib dan besar. Dia sanggup menyatakan pertolongannya dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap beriman, percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Dia Tuhan yang menolong kita semua. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya ajak kita semua kembali berdiri. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya saat ini Dia akan berfirman buat kita semua dengan kuasa-Nya yang ajaib. Haleluya. Menolong
serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Ya Tuhan, sebagai murid-murid-Mu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang berani menyangkal diri, memikul salib, mengiring Tuhan, dan berkata tidak kepada dunia, tetapi berkata iya kepada kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus menyertai pemberitaan firman melalui hamba-Mu ini. Berkatilah jemaat, berkatilah kami semua, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang punya kualitas dan memberkati kota ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas dan majelis dan para rohaniawan yang mengundang saya ya. STT Abdiel itu lahir karena pergumulan pendiri daripada Gereja Isa Al-Masih, Bapak Pendeta Tan Hock Chuan. Karena pergumulan pada waktu itu ingin menyebarkan Injil ke berbagai kota dan wilayah-wilayah. Dan oleh karena itu sampai sekarang STT Abdiel menjadi tempat untuk melahirkan generasi pemimpin-pemimpin di Gereja Isa Al-Masih. Saya Ketua STT Abdiel, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian jemaat dari Kudus ini yang sudah memberkati STT Abdiel milik kita bersama, milik Sinode Gereja Isa Al-Masih. Kapan-kapan main ke STT Abdiel ya. Di Ungaran tuh banyak sekali tempat wisata dan di Abdiel itu punya guest house yang cantik sekali dengan kualitas yang sangat baik. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-25. Alkitab saya kira-kira halaman 138. Imamat pasal yang ke-25 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu semua, saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ayat 10 mulai, Imamat pasal 25 ayat 10 mulai. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya.
itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Yobel atau jubile artinya tahun yang ke-50. Kapan mulai tahun ke-50 itu dimulai? Dalam tradisi keagamaan Israel, tahun ke-50 itu dimulai ketika mereka masuk the promised land, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka putar-putar di padang gurun berpuluh-puluh tahun. Lalu mereka masuk the promised land, tanah perjanjian. Lalu ketika mereka masuk ke tanah itu, Tuhan berkata, you have to celebrate Jubilee. Kamu harus merayakan Jubilee, Yobel. Sebenarnya Yobel itu apa? Yobel itu sebenarnya akumulasi dari tahun ke-7 sampai dikalikan 7 menjadi tahun yang ke-49. Memasuki tahun yang ke-50 itu disebut sebagai tahun Yobel. Angka 7 itu angka yang bagi bangsa Israel sebagai angka yang istimewa, ya. Orang-orang di setiap kebudayaan punya angka-angka yang istimewa atau dikeramatkan. Pernah lihat hotel, angka 13 dilewati, hotel masuk ke lantai 10, lift, langsung lantai ke 14 atau 15. Dan di kebudayaan-kebudayaan yang lain ada angka 7, angka 6. Tetapi mengapa angka 7 begitu istimewa bagi bangsa Israel? Karena angka 7 itu adalah di mana hari Tuhan berhenti menciptakan dunia. Tuhan dikatakan istirahat. Setelah dia menciptakan hari pertama sampai ke-6 dengan segala macam isinya. Angka yang ke-7, hari yang ke-7 Allah berhenti untuk mencipta. Karena itu angka yang ke-7 atau hari yang ke-7 diperingati oleh orang-orang Israel untuk pergi ke sinagoge, pergi ke rumah ibadat. Mereka mengucap syukur, mereka bernyanyi, mereka mendengarkan Taurat Tuhan, dan mereka melakukan hukum-hukumnya, memegang, menyimpannya di dalam hati mereka, dan melakukan hukum-hukum itu. Jadi tahun Yobel itu akumulasi dari tahun ke-7 kali 7 memasuki ke-50, itulah tahun Yobel. Tapi bukan saja dimulai dari tahun ke-7. Dimulai pada hari ke-7, minggu ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7. Pada minggu, hari yang ke-7 mereka pergi ke sinagoga seperti kita ini. Pada minggu yang ke-7 mereka mengucap syukur. Ada hari raya bungaran, ada penuaian gandum, mengumpulkan hasil-hasil ladang. Pada bulan yang ke-7 mereka membuat
perayaan Thanksgiving, ucapan syukur kepada Tuhan. Pada tahun yang ke-7, maka mereka melakukan penghapusan hutang. Budak-budak yang di luar dari bangsa Israel yang bekerja di keluarga-keluarga Israel harus dilepaskan. Tanah harus diistirahatkan. 7 kali 7, 49, masuk ke 50. Itulah tahun Jubilee, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Tanah-tanah yang dijual 50 tahun yang lalu, kembalikan kepada pemilik yang lama. Supaya jangan ada orang miskin di antaramu. Jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang susah. Kembali sejahtera. Kalau ada perempuan dari suku tertentu menikah dengan suku yang lain di kalangan Israel, maka tanah itu harus diserahkan kepada suku yang mengambil perempuan itu. Supaya apa? Supaya perempuan itu dihargai, memiliki harta juga, dan dipelihara oleh keluarganya dengan baik. Itulah Sabat, puncak daripada Sabat. Jadi Sabat itu dirayakan di hari ke-7, minggu ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7, puncaknya di tahun Yobel. Intinya adalah Sabat-sabat itu ingatlah Tuhan, muliakanlah Dia, lihatlah pekerjaannya yang besar, kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh, perhatikan tanah, biarlah tanah juga istirahat. Tuhan janji kalau kau tidak menanami di tahun yang ke-7, Dia akan memberikan berkat melimpah di panen tahun yang ke-6 atau pada bulan yang ke-6. Tuhan berjanji memberkati. Itulah hari Sabat atau bulan, minggu, tahun yang diperingati oleh umat Israel. Jadi perayaan Yobel itu berbicara mengenai kulminasi puncak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan tidak sekedar dengan perkataan. Mengasihi Tuhan tidak sekedar bernyanyi, bersorak-sorai, membuat tari-tarian. Mengasihi Tuhan tidak sekedar berkata-kata soal iman, tetapi mengasihi Tuhan itu harus dinyatakan melalui tindakan yang konkret. Buktinya mengasihi sesama, mengasihi ciptaan yang lain, dan berkata Tuhan adalah penebus. Tuhan yang baik itu harus dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang percaya. Itulah tahun Yobel. Jadi tahun itu tahun kemerdekaan, tahun rahmat Tuhan yang luar biasa. Hari ke-7, minggu ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7, itulah hari-hari Sabat yang harus dirayakan dan dilakukan. Tidak saja soal beribadah, tapi juga melakukan hidup yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Orang-orang Israel memperingati hari Sabat di hari Sabtu. Kuduskanlah hari Sabat. Di perjanjian baru, orang-orang Farisi malah fokus pada harinya, bukan ruhnya, bukan rohnya. Mereka bilang, kalau hari Sabat, enggak boleh kita pergi ke ladang. Enggak boleh kita pergi ke pasar jualan. Bahkan peraturannya sangat detail sekali. Pada hari Sabat enggak boleh menyisir rambut, karena menyisir rambut itu seperti membajak. Yang lebih ekstrim lagi, tidak boleh mengenakan kancing di baju, karena itu juga melakukan pekerjaan.
Jadi Yesus menegur mereka orang-orang Farisi ini. Kamu itu merayakan Sabat, yang diingat cuma harinya saja, menjadi legalis, tidak menangkap spiritnya, ruhnya itu. Lalu ketika Yesus mengadakan mujizat di hari Sabat, membuat kesembuhan di hari Sabat, orang-orang Farisi berkata, Guru, mengapa engkau membuat pekerjaan di hari Sabtu? Padahal kalau mereka punya ternak, punya keledai, ya, jatuh di parit, mereka akan buru-buru mengangkatnya, menolongnya. Tapi Yesus menyembuhkan di hari Sabtu, mereka protes. Mereka tidak tahu mengenai spiritnya hari Sabat itu. Mereka terikat. Anehnya mereka menyelamatkan harta mereka sendiri lebih utama daripada sesamanya. Apakah mengasihi Tuhan itu seperti itu? Apakah mengasihi Tuhan dengan cara yang demikian lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan hartanya, milik saya, milik keluarga, dan tidak peduli kepada sesamanya? Yesus berkata, bukan soal harinya, tetapi rohnya, roh Sabat, spirit Sabat itu. Orang Kristen tidak merayakan ibadah di hari Sabtu, tapi orang Kristen merayakan ibadah di hari Minggu. Karena apa? Karena Kristus bangkit di hari Minggu. Anak manusia itu di atas hari Sabat. Maka Yesus mengajarkan mengenai spiritnya hari Sabat, yang bagi kita sekarang hari Minggu. Hari Minggu, hari Sabat Tuhan itu Kristus bangkit. Kristus yang bangkit itu, yang berkuasa, dan dia mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus menyertai bukan saja hari Minggu, tetapi hari-hari setelah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, kembali lagi ke Minggu. Spiritnya di sana, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, kasihilah alam dengan sungguh-sungguh, muliakanlah Tuhanmu, karena Roh Kudus sudah menguasai hidup orang percaya. Maka setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari kita harus memuliakan Tuhan. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Pak Ahok pernah berkata seperti ini kepada beberapa pejabat di Jakarta. Mereka berani memberi uang, bikin proyek-proyek yang besar, tapi cara-caranya licik, ngemplang pajak, membuat peraturan-peraturan yang bagaimana dimudahkan semuanya, tidak pro kepada, mendukung kepada bagaimana ini juga bisa memberkati bangsa atau rakyat yang ada. Pak Ahok bilang begini, kamu ini ya Senin sampai Sabtu kerjaannya menipu Tuhan. Minggu kamu datang kepada gereja, tapi Monday to Saturday kamu menipu Tuhan. Lalu datang pura-pura semuanya baik semua. Spirit daripada Sabat hari Minggu adalah karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Maka setiap hari kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jangan tipu Tuhan Senin sampai Sabtu. Semestinya gedung gereja itu selamat datangnya dibalik. Bukan ketika kita masuk ada tulisannya selamat ibadah. Semestinya dibalik. Pada waktu kita keluar dari gereja ada tulisannya selamat ibadah. Dunia ini
Hidup kita sehari-hari itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka tahun Yobel berkata, yang akumulasi itu ikut Tuhan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semakin kuat mengikut Tuhan. Semakin hidup saleh, semakin kudus dipersembahkan kepada Tuhan. Semakin takut kepada hukum-hukum Tuhan. Tuhan, aku mau mencintai Engkau di dalam hidupku sehari-hari. Aku melakukan ini karena aku mau mengasihi Engkau. Akumulasi itu mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita dari tahun ke tahun, umur kita bertambah. Seberapa engkau menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Seberapa engkau sungguh-sungguh mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Dan Yobel berbicara seperti itu. Apakah sinar cahaya hidupmu semakin terang atau semakin redup karena kekotoran, kegelapan dunia? Tahun Yobel yang kedua berbicara mengenai keadilan. Perhatikan sesamamu, lindungilah sesamamu, bermurah hatilah. Kamu sudah beli tanah itu 50 tahun, kembalikan. Perhatikan tanah juga, jangan kamu eksploitasi dan ciptakan krisis ekologi di sana. Rajinlah berbuat baik. Perhatikan yang lemah. Jangan terlibat di dalam kejahatan. Kejahatan yang dipertontonkan dengan terang-terangan seperti Jenderal Bintang 2 ini. Mempertontonkan kejahatan secara terang-terangan. Dan banyak perwira yang dipecat gara-gara ini. Beberapa masuk dalam kode etik. Jangan rendahkan sesamamu. Apalagi kau lakukan kejahatan kepada sesamamu. Seperti Habel yang darahnya berteriak karena kakaknya membunuh. Demikian juga Brigadir J, darahnya berteriak, menuntut keadilan, dan Allah itu Allah yang adil. Dan kitab suci itu menyebut kata adil itu lebih banyak daripada kata Allah. Karena sifat dari Allah itu adalah adil. Adillah kepada pasanganmu, adillah kepada anak-anakmu, adillah kepada buruh-buruhmu, pegawai-pegawaimu. Angkatlah harkat martabatnya sebagai manusia, kasihlah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah Sabat tahun Yobel. Kau datang ke gereja bila spirit dari Sabat ini, Kristus yang bangkit dan Roh Kudus mengerjakan hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan, pakailah saya, jadikan saya berbuat banyak kebaikan-kebaikan. Rajinlah berbuat baik. Berkati orang-orang yang susah dan menderita. Berbelas kasihanlah, kalau Allah adalah Allah yang adil. Tanah miliknya Allah. 50 tahun pulangkan. Supaya tidak ada orang miskin. Dan biarlah spirit daripada Yobel, spirit daripada Sabat ini hidup di dalam kita. Dan yang menarik, tahun yang ke-50 itu juga namanya sama seperti Pentakosta. Pentakosta itu hari yang ke-50, sama-sama 50. Roh Kudus turun, dicurahkan, memenuhi kita untuk menyatakan kebaikan-kebaikan. Selamat merayakan Sabat, dan biarlah roh Sabat hari Minggu itu
membawa kita memasuki ibadah di hari-hari biasa, di dalam kehidupan yang nyata. Muliakanlah Tuhan, kasihlah sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Saya menyerahkan kepada hambanya, Pendeta Lukas, untuk memimpin perjamuan kudus. Ya, apakah ada di antara saudara yang belum menerima atau mengambil hosti dan anggur? Saudara cukup angkat tangan, nanti saudara akan dibantu oleh para majelis. Ya, semua sudah. Saya minta para majelis bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan bisa bersama-sama dengan saya untuk bisa berdoa. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri yang akan mempersiapkan kami, baik para pelayan-Mu pada saat ini maupun jemaat-Mu, agar supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat bagi kami, tetapi sebaliknya perjamuan kudus ini akan benar-benar menjadi berkat bagi kami semua yang hadir maupun bagi jemaat yang ada di rumah. Oleh karena itu, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk bisa menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Bukankah
roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Suatu pengorbanan yang menyelamatkan kami. Tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tercurah untuk keselamatan kami. Amin. Sebab itu Bapa di sorga, suatu kesempatan yang istimewa buat kami. Kalau pada pagi hari ini kami ada untuk bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Roti dan anggur sudah menyatu dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami dan kami pun ada di dalam Tuhan. Kiranya persekutuan ini selalu mengingatkan kami bahwa kami harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami harus menghormati Tuhan dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah kami tidak sekedar seremonial di gereja, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kami berada di keseharian kami. Sehingga Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah mati untuk kami, dapat kami tunjukkan kepada dunia bahwa inilah Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya perjamuan Tuhan pada pagi hari ini tidak sekedar acara rutin yang kami adakan setiap bulan, tetapi merupakan sebuah pengingat permanen buat kami untuk terus mengingat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa, kami seharusnya yang menuju kepada kematian yang kekal, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima berkat perjamuan Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Demikian pula Bapa di sorga, pagi ini kami teringat dengan saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam keadaan kesehatan mereka. Mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, kami percaya, kami sungguh yakin Engkau Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau lawat mereka secara khusus, sehingga apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, keajaiban Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, Engkau curahkan, limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan, mereka boleh mengalami campur tangan Tuhan yang indah bagi mereka. Sembari menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan,
Kiranya Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mereka terus bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan. Kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat iman mereka lemah, tapi mereka semakin sungguh dan berharap bahwa Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sanggup menolong dan menyembuhkan mereka. Pengobatan yang sedang mereka alami Tuhan berkati semuanya itu. Obat-obat yang dikonsumsi, sarana medis yang digunakan, bahkan terapi-terapi yang harus dijalankan. Tuhan, Engkau urapi itu semua sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau sanggup melakukan itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, silakan duduk. Jangan-jangan akan diambil oleh majelis. Ya, ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Minggus untuk pelayanannya pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian yang berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk periode ketiga ini, tepatnya tanggal 7 Desember, hari Rabu, akan dilaksanakan baptisan air. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti katekisasi. Akan kita mulai pada hari Selasa, ya, tanggal 13 September dan tanggal 15 itu hari Kamis. Nah, berikutnya kita adakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 17 di lantai 1 Gedung Serbaguna. Berikutnya hari ini kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September hari ini, hari Minggu. Silahkan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Ya, ada 1, 2, ada 3, yang di atas ada 4, mungkin ada yang belum tercantum di warta, tidak apa-apa, silahkan berdiri. Baik, kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini menjadi hari yang spesial. Minggu-minggu ini menjadi minggu yang spesial bagi beberapa saudara kami yang sedang berulang tahun. Firman-Mu berkata, masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Kami tahu dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Apapun keadaan hidup mereka, yang kami tahu, yang kami percaya, masa depan yang dari Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan apa yang menjadi pengharapan mereka di dalam Engkau tidak akan menjadi hilang. Itu sebabnya di hari yang spesial ini, kiranya Tuhan yang akan melawat mereka, pribadi lepas pribadi, baik saudara kami yang ada di tempat ini ataupun mereka yang sedang ada di rumah. Engkau mengerti tentang kondisi hidup mereka. Di hari yang spesial ini menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita. Karena sampai detik hari ini mereka masih melihat bahwa keterlibatan Tuhan, campur tangan Tuhan itu sungguh nyata untuk hidup mereka, untuk masa depan mereka, untuk apa yang mereka harapkan pada saat hari-hari ini terjadi seperti apa yang Kau imani. Karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, karuniakan stamina yang prima,
Bahkan Tuhan juga yang akan mengaruniakan untuk mereka dapat menikmati setiap berkat pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun. Itu sebabnya pada saat hari ini kami sehati berdoa, limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang berikutnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita dalam peribadahan di tempat ini. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, ada yang di bawah, di atas. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Baik, kalau tidak ada, berikutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami mampu menyelesaikan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami rindu Tuhan apa yang sudah kami terima pada hari ini, melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, boleh menuntun langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami hari ini bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami mengasihi akan Engkau dan memberikan dengan tulus apa yang menjadi hak dan milik Tuhan pada saat ini, maka kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu agar Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan untuk-Mu benar-benar akan berkenan dan menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan persembahan kami agar supaya boleh berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya kami makin mempermuliakan nama Engkau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jumpa
jiwa dan